Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama saya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman kali ini keadaan sehat walafiat ya, tanpa suatu kekurangan apapun. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjutkan part 2 ya, yaitu bagaimana cara menginvert file, masuk ke server dan bergabung dengan seluler. Dan di sana saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya atau tombol-tombolnya. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, langsung saja simak video berikut ini. Oke teman-teman semua, sekarang langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi TeamTalk ya. Dan sorry ya jika suaranya bising di sini karena ada yang lagi muji atau lagi bersalawat. Oke, sekarang kita masuk ke TeamTalk. Sebentar. Nah, ini saya masih menggunakan suara ini ya dari kemarin. Kita klik TeamTalk. Oh ya, sebelum kita import filenya, di sini saya akan coba memindahkan dulu satu buah file ke penyimpanan perangkat. Jadi saya akan coba dulu pindahkan ya. Di sini saya akan pindahkan dulu. Kebetulan foldernya itu ada di TeamTalk. Oke. Misalnya saya ingin sebentar. Friend Saver atau tar dulu. Ini aja ya, club server. Nah, ini sebagai contoh saja ya, saya akan coba menginvert. Kita pindahkan dulu atau kita salin aja. Kebetulan di sini saya akan salin saja. Kita tempel di sini. Kalau sudah, kita pergi ke TeamTalk. Nah ini dia TeamTalk, kita klik. Lalu sapu ke kanan. Nah, kita klik opsi lainnya atau titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita pilih mengimport file. Nah ini, atau mengimport dari file ya. Kita klik. Nah di sini kita pilih penyimpanan perangkat ya. Lalu kita pilih di sini paling bawah ada tuh namanya user. Sebentar. Ada tuh yang namanya user club server nih. Nah ini. Kita coba klik dan otomatis dia akan terpasang di beranda TeamTalk. Kita klik. Nah, ini sudah ada. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelum teman-teman gabung, alangkah baiknya kita ketuk 2 kali tahan dulu. Kebetulan ini masih ini ya. Ini masih apa ya istilahnya, ini masih username tamu. Kebetulan di sini saya punya username, jadi bisa menggunakan username tamu ini. Kita ubah nama penggunanya aja sama sandinya ya, gitu. Kebetulan di sini saya akan coba menggunakan username saya. Nah di sini ada nama pengguna, kita ubah, kita hapus. Dan sorry ya teman-teman, sini saya akan skip dulu ya, karena takut di sini saya akan pause dulu ya, karena takut ini masanya ini username-nya rahasia gitu ya, nama username-nya. Kita pause dulu. Oke teman-teman, dan mohon maaf ya jika layarnya saya redupkan karena ini juga privasi saya ya. Oke, di sini saya akan Nah, di sini saya akan ubah kata sandi. Kita hapus dulu juga. Di sini saya akan pause juga ya rekamannya. Sebentar. Nah, pengunjung kita hapus. Kita hapus juga. Nah, di sini saya akan pause dulu ya. Kita pause dulu, misalnya ini privasi gitu. Oke teman-teman, dan masih saya redupkan layarnya ya,
karena di sini ada kata sandi saya dan username saya gitu. Ini privasi saya ya, karena username ini punya saya pribadi. Jadi nanti jika teman-teman baru install TeamTalk dan ingin masuk ke server, misalnya sudah dapat servernya atau teman-teman sudah dapat username-nya ya, kalau misalnya teman-teman sudah dapat username-nya alhamdulillah gitu, tinggal masuk atau tinggal mengganti nama panggilannya aja. Tapi kalau misalnya ke default kayak saya ini, saya kan kebetulan belum dijadikan file TT. Jadi saya menggunakan nama cara default aja, kita menggunakan user tamu, lepas itu kata sandi dan nama penggunanya saya ubah. Nah, masih saya redupkan. Semoga teman-teman mengerti ya. Terus lepas itu swipe ke bawah, cari ada nama panggilan. Nah, di sini ada nama panggilan. Nama panggilan ini bebas ya. Nah, di sini saya akan tulis. Nah, kalau ini saya akan redupkan. Saya akan normalkan layarnya. Misalnya nama panggilan ini saya akan tulis Romeo ya, karena panggilan saya ini di TeamTalk ini sambarannya Romeo. Kita redupkan lagi. Oke. Setelah itu swipe ke kanan, gabung saluran, swipe ke kanan lagi. Ini ada saluran kotak akhir, apa nih? Saluran terakhir, kotak dicentang atau saluran terakhirnya ini tercek atau tercentang ya. Nah, kita jangan kita non-cekkan aja. Nah, non-cek atau kita apa tuh namanya? Atau kita jangan dicentang lah. Karena kalau dicentang, kalau misalnya kita gabung ke server terus gabung ke saluran, nah kebetulan salurannya itu misalnya kita keluar, nah kalau misalnya kita mau masuk lagi, dia nggak ke halaman beranda yang pas pertama kali kita masuk ke server itu, tapi malah masuk ke saluran itu. Jadi saran saya jangan dicentang. Tapi ini relatif ya teman-teman gitu. Nah, kalau sudah, kita cari simpan di bagian atas. Sebentar, sorry ada iklan. Kita cari simpan di atas. Oke, di sini saya akan buka lagi layarnya. Gitu. Nah, setelah dikasih nama pengguna, kata sandi, nama panggilan dan saluran terakhir kotak centang itu jangan dicentang. Sekarang kita masuk. Nah, ini sudah masuk ke server. Nah, untuk cara bergabung dengan saluran ini nih sangat gampang sih teman-teman. Nah, di sini ada banyak channel. Nah, di sini nggak ada orang sama sekali teman-teman. Nah, ini nggak ada nggak ada orang sama sekali. Jadi kita mohon kita pindah ke ini aja ya, pindah ke server lain karena di sini nggak ada orang. Tuh, gitu. Oke, sekarang kita masuk, kita kembali saja. Nah, di sini saya akan pilih server ya, yang menurut saya itu insya Allah merah. Kita klik yang Jomborok ini, masuk. Nah, setelah teman-teman masuk ke Jomborok, pas pertama kali install ini ada perizinan teman-teman. Saya tadi lupa menjelaskan. Pas pertama kali masuk ke server ini ada perizinan, silakan izinkan saja. Nah, di sini saya akan masuk ke channel ini. Nah, misalnya channel Jomborok. Nah, untuk bergabungnya ini bisa klik gabung. Tapi kalau misalnya ada baca seperti ini, Jomborok 4, di sini berarti ada 4 orang. Nah, untuk cara ngeceknya kita ketuk 2 kali. Nah, di sini ada titik, usap ke kiri. Nah, ini Putri. Nah, ini orang ya. Nah, ini Karoman, orang juga. Nah, ini bot teman-teman. Jadi di sini tuh ada 3 orang dan 1 bot, jadi 4 orang gitu. Nah, kalau misalnya kita mau gabung, kita klik gabung yang tadi ya. Kalau enggak, di atas ini ada opsinya, ada edit saluran, ada gabung. Kita klik gabung coba. Ini udah gabung teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini ada orang lagi ngobrol. Gitu. Oke, di sini saya akan diamkan dulu. Sebelah kontrol. Saya akan diamkan dulu. Oke. Nah, di sini ada atasnya kembali ada namanya ini nih.
Nah, ini untuk mic teman-teman, untuk mengobrol. Dan cara ketuknya pun di sini ada 2 cara. Bisa kita ketuk 2 kali tahan, lepas itu tahan sampai selesai kita ngomong, lepas itu lepas. Seperti ini contohnya. Halo guys. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak, kita ketuk 2 kali atau kita ketuk 4 kali berturut-turut, jangan ini ya, jangan lepas. Jadi tek 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 gitu, seperti ini. Gitu. Dan untuk melepasnya silahkan ketuk 2 kali gitu. Gitu teman-teman. Dan di sini pun ada volume juga. Nah, ini volume mikrofon. Dan untuk menambahnya swipe ke kiri. Nah, ini lihatkan mikrofon game kita. Nah, saya 50-in. Nah, ini untuk mengurangi ya teman-teman. Dan untuk tengah-tengah ini juga untuk mengobrol. Cuman kalau ini bentuknya 2 kali saja seperti ini. Nah, seperti itu. Karena di sini saya sedang record ya, jadi nggak kedengeran suaranya. Gitu. Dan di sini juga ada volume pengeras suara. Ini volume pengeras suara ini fungsinya untuk suara teman kita. Nah, 0%. Nah, di sini bunyikan pengeras suara karena di sini saya sedang dibisukan. Nah, kalau nggak seperti ini. Jangan-jangan dia diem. Gitu. Nah, di sini juga bisa kita ngecek siapa aja yang bicara. Nah, Roman, Haji Comel, nah, Romeo, gitu. Nah, ini akun saya. Nah, ini Kak Putri, nggak tahu nih, kita cek coba username ya. Nah, untuk mengeceknya kita ketuk 2 kali terus swipe ke kanan. Nah, Princess, Yana. Nah, ini pengguna laptop gitu, yang ada bacaan Tintuk klasik ataupun Tintuk 5. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk bergabung ke saluran. Dan di beranda ini pun kita kembali ke beranda ya. Nah, misalnya teman-teman nih lagi di channel ini mau ke channel orang lain. Nah, itu caranya nggak usah kembali teman-teman, tapi caranya kita cari yang namanya titik. Nah, ini ada titik. Bawah username banget ada titik, kita klik. Nah, di sini langsung masuk ke beranda yang tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Sorry, saya masuk lagi ke Jembrok ya. Nah, itu ada yang bergabung. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Oke, sebentar ya. Di sini saya akan pindah dulu ke. Kebetulan saya mendapatkan atau saya mempunyai fitur move, jadi saya akan pindahkan dulu ke channel saya. Nah, jika teman-teman ingin mencari-cari channel, masuk aja ke sini nih. Nah, di sini ada banyak channel. Kebetulan di sini channelnya ada sini semua ya, dan ini room saya. Nih. Nah, ini room saya, Romeo Room. Karena panggilan saya di sini Romeo. Kita pindahkan sini. Oke, di sini saya sudah berada di room saya. Kita bunyikan. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan dulu fitur yang ini setelah kita ada di channel. Tapi kalau nggak di channel juga bisa sih di beranda tadi. Di sini ada saluran dipilih. Nah, saluran dipilih itu maksudnya gimana? Ini defaultnya teman-teman, defaultnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat username siapa saja yang udah masuk ke channel ini, di sini kan ada nih. Ini bot. Ini Romeo, akun saya. Nah, itu untuk melihat seperti itu teman-teman. Gitu. Dan titik pun bisa di sini, ada. Nah, untuk kita cari channel-channel lain atau kita tengok-tengok channel lain gitu. Oke, itu mungkin semoga bisa dimengerti ya. Sekarang obrolan ini, nah contoh saya kan ada channel ini, saya lagi di channel saya ingin misalnya di channel saya ini ada teman saya misalnya. Nah, saya ingin nge-P. Nah, di sini juga ada 2 cara untuk mengechat teman-teman, ada PM, ada chat seperti ini. Tapi kalau misalnya chat seperti ini, kalau misalnya di channel saya ini ada 5 orang, nanti misalnya ketika saya ngechat seperti ini, kita klik laporan, terus di sini ada message, kita klik. Nah, ketika saya petik P seperti ini, terus di sini ada 5 orang sama bot. Nanti itu akan kebaca semua oleh teman-teman kita. Di sini juga akan kebaca seperti ini.
Nah, P katanya. Nah, nanti ke teman-teman kita pun yang ada di sini nyampe gitu. Nanti dia bacanya seperti ini. Pesan pengguna dari Romeo P. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nih lagi di channel aku atau lagi di channel teman kalian, contoh kalian punya pacar mau ngechat terus sama ke pacar kalian. Nah, kalian jangan khawatir, ada cara satu lagi teman-teman. Nah, ini kan misalnya lagi di obrolan, kita kembalikan lagi ke saluran, ke defaultnya, kita pilih saluran. Sebentar. Kita klik. Nah, contoh misalnya di sini saya akan nih akun saya. Nah, akun saya seperti ini. Kita cari akunnya dulu, terus itu swipe ke kanan ada pesan, kita klik. Nah, di sini ibaratkan akun ini punya pacar kalian. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngechat tinggal tulis saja hai sayang gitu misalnya gini. Nah, hai sayang. Contoh ini akun si B, pacar kalian. Nah, kalian tinggal kirim aja. Kalau misalnya udah tulis ini. Nah, kebetulan ini kan ke akun saya sendiri, jadi bacanya dibacain lagi gitu. Tapi kalau ke teman atau kalau ke pacar kalian tuh nggak dibacain. Nanti tunggu pacar kalian ngebalas gitu. Nah, itu kalian nggak akan ketahuan sama sama teman kalian. Kecuali kalau dia obrolan tadi, nah itu baru ketahuan gitu. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur ketiga. Nah, media string. Media string ini untuk streaming file. Misalnya kita nggak ada bot nih, ini kan ada bot nih. Nah, untuk tutorial bot ini nanti saya akan buat di part 3 ya, atau part-part yang lainnya. Ini kan ada bot nih. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada bot, kita kan misalnya nih ada teman-teman kita, kalian punya lagu ini nggak? Atau misalnya aku lagi pengen putar lagu nih, streaming file. Nah, ini bisa teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Media string gitu. Cara pakainya juga gampang. Saya sekalian aja di sini, tinggal klik. Lalu kita pilih opsi lainnya atau titik 3, kita pilih stream a media file, kita klik. Nah, kebetulan nanti di sini kalian pilih dokumen atau pilih browser ya, saya lupa. Nanti kita aja langkah-langkahnya. Terus itu kalian pilih penyimpanan internal atau tampilkan akar, terus pilih di mana teman-teman menyimpan folder atau lagunya tersebut. Kalau misalnya udah kita klik lagu itu, terus kita di sini otomatis akan tampilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau mutar, kita cari stream, kita klik. Seperti itu teman-teman. Karena di sini mungkin WhatsApp-nya audionya sudah dihapus, jadi mungkin seperti itu. Jadi seperti itu teman. Nanti teman-teman juga bisa mendengarkan gitu lagu-lagu kalian. Cuman ada syaratnya juga. Kalian harus kecilkan volume medianya itu. Volume media yang ini, streamingnya ini. Masuk ke pengaturan. Atau titik 3 dulu di pojok kanan atas, atau opsi lainnya kita pilih pengaturan. Lalu di sini ada suara sistem. Nah, lepas itu di bawah ada namanya ini, media volume. Kita klik. Nah, di sini teman-teman buat ke 30 atau ke 20 ya, karena kalau misalnya ke 50 tuh gember suaranya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan fitur keempat adalah file. Nah, file ini kalau misalnya teman-teman habis unggah file atau habis mendownload file di bot, bisa nanti hasil filenya disimpan di sini. Seperti ini, saya sudah mendownload beberapa file. Kita klik file. Nah, di sini. Nah, itu ya. Dan sebelah kanannya ada unduh dan hapus. Kalau misalnya kalian mau ya tinggal aja klik unduh gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dimengerti ya. Dan untuk mengunggah filenya ada di belah sini. Swipe ke kiri. Unggah file. Nah, silakan kalau misalnya teman-teman mengunggah file ya, tinggal klik saja terus pilih penyimpanan perangkat, terus di manakah teman-teman menyimpan filenya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.